Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wal mujahidin at-tahirin amma ba'd. Sahabat Instagram yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di sore hari menjelang menunggu berbuka puasa, seperti biasa kita melanjutkan kajian online kita yang rutin kita laksanakan setiap hari Jumat dan hari Ahad sepanjang kita berada di rumah saja. Mudah-mudahan antum semua yang hadir pada kesempatan kali ini Allah berikan rahmat, Allah curahkan maghfirah, dan kita muslimin berada di satu hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari terbaik, yaitu hari Jumat, dan kita berada di bulan terbaik, yaitu bulan suci Ramadan, dan kita berada di jeda waktu antara asar dan maghrib di hari Jumat. Tentu adalah waktu-waktu yang paling istijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berada di penghujung menjelang bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ini adalah waktu-waktu yang paling tepat untuk kita bermunajat, memohon kepada Allah mengkoreksi semua amal kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar biografi Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kita bisa memahami betul bagaimana perjalanan manusia paling istimewa yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan sekali lagi, para jamaah sekalian, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan tentu ini adalah waktu-waktu di mana kita berupaya untuk mengerahkan semua kemampuan kita untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita kali ini adalah bicara tentang sepak terjang Abu Bakar As-Siddiq di perjalanan jihadnya. Nabi sudah memberikan semacam gambaran bahwa tidak ada manusia yang layak untuk diikuti setelah Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar. Iqtadu, kata Nabi SAW, billadzina man ba'da Abi Bakr wa Umar. Ikutilah jalan orang sepeninggalku, kata Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Jadi statement Nabi ini adalah merupakan isyarat bahwa untuk menjadi muslim yang baik itu, satu di antara yang Nabi syaratkan adalah mengikuti cara hidup Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Walaupun rentang waktu antara jejak jihadnya Abu Bakar dengan dilantiknya Abu Bakar menjadi khalifah, ini jedanya masih agak jauh. Tapi kita akan maju sedikit saat Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi seorang khalifah. Abu Bakar berdiri dan menyampaikan pidatonya. Salah satu pidato yang disampaikan Abu Bakar adalah berkaitan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memiliki semangat jihad yang luar biasa. Abu Bakar mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku diserahi kekuasaan untuk mengurusi kalian. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Betapa tawadhu'nya Abu Bakar As-Siddiq, padahal semua orang tahu bahwa orang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi begitu tawadhu'nya Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Tidak seperti pemimpin hari ini yang merasa paling hebat, yang merasa punya program hebat, yang merasa punya kebijakan hebat. Kemudian apabila ada orang memberikan ide, orang memberikan masukan, orang memberikan saran, dianggap masukannya hanya sebatas angin lalu. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq, dia merendahkan dirinya. Itulah sebabnya, kata Abu Bakar, jika aku melakukan kebaikan, maka bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, ingatkanlah aku. Betapa rendah hatinya Abu Bakar untuk siap menerima kritikan, setajam apapun kritikan itu.
Jujur adalah sikap amanah dan dusta merupakan sikap khianat, kata Abu Bakar. Orang yang lemah di antara kalian, aku anggap kuat di sisiku sebelum aku memberi haknya. Dan orang yang kuat di antara kalian, aku anggap lemah di sisiku sebelum aku mengambil hak yang harus ditunaikan olehnya. Insya Allah. Nah, ini catatannya yang terakhir adalah bicara tentang jihad. Tidaklah suatu kaum, kata Abu Bakar As-Siddiq, meninggalkan jihad fisabilillah kecuali Allah menjadikan hidup mereka menjadi hina dan dihinakan. Tidaklah perbuatan keji itu menyebar di suatu kaum kecuali Allah akan menyebarkan malapetaka di tengah mereka. Nah ini. Jadi poin khutbah pertama Abu Bakar saat dilantik menjadi khalifah adalah bicara tentang konsep jihad. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharrari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk-duduk saja tidak ikut berjihad, yang tidak mempunyai uzur, tidak punya alasan untuk tidak berangkat jihad, dengan orang yang berjihad, wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala qaidina darajat. Nah, ini kalimatnya. Ya. Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk-duduk saja. Atas dasar ayat inilah Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita mau melihat di semua peperangan-peperangan bersama Nabi SAW, Abu Bakar adalah satu di antara sahabat yang sama sekali tidak pernah absen dalam medan jihad. Masya Allah. Kedudukannya apa? Karena Abu Bakar faham apa yang disebut dengan darajat. Abu Bakar itu adalah murid yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar lahir dari pendidikan yang sangat murni, bersih, dari pancaran wahyu yang keluar dari lisan Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar faham betul apa yang disebut dengan perbedaan antara orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Apalagi orang yang diam-diam saja. Bahkan ada orang yang maunya menyendiri saja. Mau berangkatnya ke gunung. Nanti di sana dia hanya beribadah, takarub pada Allah. Dia meninggalkan arena jihad. Dia meninggalkan pergulatan bersama manusia. Dia tinggalkan aspek sosial. Dia tinggalkan kewajiban-kewajiban dia. Padahal sujudnya dia 1000 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan debu yang menempel seorang mujahid, debu yang bertebaran seorang mujahid di jalan Allah, itu tidak akan sama nilainya. Oleh karena itulah Abu Bakar sadar betul, dan Abu Bakar memahami tarbiyah yang diajarkan Nabi tentang perbedaan derajat di sisi Allah orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Nabi mengatakan, inna fil jannah mi'atud darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya nanti, kata Allah, di surga itu ada 100 tingkatan. Surga itu derajatnya beda-beda. 100 derajat yang dipersiapkan Allah lil mujahidina fi sabilillah, ya, untuk orang-orang yang mau berjihad, berperang dalam rangka membela agama Allah. Ma baina kulli darajatain kama bainas samai wal ard. Ya. Dan setiap 2 derajat, ini 2 derajat ya. Setiap 2 derajat di surga itu jaraknya sama antara langit dan bumi. Jadi kalau langit dan bumi berapa kedudukannya? Nah, setiap perbedaan antara orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad, itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Maka merugilah kita kalau ada seruan jihad. Jihad itu jangan dimaknakan perang saja. Bahwa peperangan itu adalah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam jihad, itu betul. Tapi kalau kita merujuk pada kitab-kitab fikih jihad, maka jihad itu maknanya amat sangat luas sekali. Amat sangat luas sekali. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, Abu Bakar adalah orang yang sangat memahami kaidah ini. Sehingga Abu Bakar, kalau kita lihat, begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah,
tahun 2 Hijriah diwajibkan setelah turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 190, maka berperang menjadi wajib bagi setiap muslim dalam rangka membela diri. Pertama, berperang wajib ketika diperangi. Kedua, berperang wajib untuk menghapuskan fitnah dimanapun tempatnya. Maka jihad itu ada bermacam-macam tingkatannya dan kedudukannya. Nah, perang yang pertama yang dialami kaum muslimin berbarengan dengan disyariatkannya bulan suci Ramadan, yaitu perang Badar Al-Kubra. Kalau hari ini kita Ramadan, ujian kita adalah tidak boleh keluar rumah, karena kita memasuki Ramadan di musim yang tidak biasa, yaitu musim wabah. Tapi dulu di Badar pertama, di perang pertama Rasulullah dan kaum muslimin, juga termasuk Abu Bakar As-Siddiq di situ, justru ujiannya adalah mereka takut untuk keluar rumah. Makanya kalau kita baca surah Al-Anfal jelas, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Jadi mereka merasa berat untuk keluar rumah karena mengerikan sekali. Perbandingannya tidak selevel. Kaum muslimin hanya berjumlah 313, sementara di Badar orang-orang kafir berjumlah 1000 lebih. Ya. Nah, karena keadaan itulah mereka takut untuk keluar rumah. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul ingin menjadikan jihad itu sebagai pembuktian iman dan amalnya di hadapan Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, begitu disyariatkannya jihad, Abu Bakar orang yang setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, di Badar itu Abu Bakar diberikan arahan oleh Rasulullah SAW bahwa ini kafilah Abu Sufyan lolos. Jadi yang pertama ingin disergap itu kan awalnya mau mencegat kafilah Abu Sufyan yang membawa ghanimah, dan bahkan dalam pernyataan seorang pakar sejarah, dia mengatakan bahwa Abu Bakar itu Abu Sufyan itu berangkat dari Syam, dari Mekah ke Syam itu sebenarnya bukan sekedar dagang, tapi mau membeli senjata ke Syam itu. Yang nanti senjata yang dibeli di Syam itu untuk memerangi kaum muslimin. Abu Sufyan beli senjata pakai uang siapa? Pakai uang orang Islam yang ada di Mekah, yang mereka tinggalkan hartanya semua di Mekah. Ya, tiba-tiba Nabi ingin cegat. Ini kalau dilihat sama orang orientalis, dianggap Nabi tukang rampok, tukang begal. Padahal yang mau Nabi ambil itu adalah harta muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin menjegal kekuatan aspek militer. Nah, ya. Beda, jadi beda persepsi. Jadi kalau berita media dipegang di tangan orang-orang kafir, kacau. Rasulullah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, ingin merampas kekayaan dagang orang-orang kafilah Quraisy. Itu kalau ada media-media mainstream yang ada hari ini, Rasul bisa disebut teroris itu. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq begitu mengetahui itu, Abu Bakar memberikan beberapa usulan kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Abu Bakar mengusulkan untuk melakukan pengintaian, melihat jejak-jejak. Nah, ini Abu Bakar menuju ke arah Badar, sehingga Abu Bakar As-Siddiq melihat bagaimana Rasulullah mengelabui orang-orang yang ada di sekitar wilayah Badar untuk mendapatkan data yang akurat, berapa sebenarnya jumlah kekuatan orang-orang kafir Quraisy. Kalau sekarang mungkin untuk mengukur kekuatan lawan mudah dengan teknologi yang ada, tapi dulu kan tidak begitu. Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mengecek data satu demi satu untuk memastikan sebenarnya berapa kekuatan lawan. Ini menunjukkan bahwa aspek hitung-hitungan itu murni harus dilakukan oleh setiap pejuang. Jadi kalau ada seorang pejuang manajemen dakwahnya, manajemen apapun itu sudah sesuai sunnah itu. Atau mungkin ditargetkan sekian-sekian. Nah, itu sudah sesuai dengan sunnah. Karena aspek itu tidak ditinggalkan Nabi. Kalau Nabi nggak peduli sama aspek itu, sejak awal udah, Rasulullah kan utusan Allah. Penjaganya malaikat, ribuan malaikat. Udahlah, nggak usah tanya-tanya, pokoknya sikat aja habis malaikat. Selesai urusan. Nah, tapi kan nggak begitu. Ya. Kemudian, yang unik adalah di Perang Badar itu, Rasulullah memang tadinya
ingin berada di garda terdepan. Jadi begitu loh Pak. Para jamaah sekalian, pemimpin itu nggak pernah mau di belakang memang. Kalau sudah urusan jihad itu nggak mau di belakang. Rasulullah maunya di depan. Tapi Abu Bakar mengatakan, jangan ya Rasulullah. Lebih baik engkau di belakang, aku siapkan arashi. Arashi itu semacam tenda yang kalau sampai, masalahnya di Badar ini kan tidak total orang-orang yang ada di Madinah ikut, jumlahnya sedikit. Jadi kalau Rasulullah sampai kaum muslimin berada di posisi yang terjepit dan kalah, Rasulullah bisa melarikan diri ke arah Madinah, ya, arah Madinah untuk menyusun kekuatan kembali di Madinah. Ini strateginya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu Abu Bakar berada terus di samping Rasulullah sampai begitu pasukan datang, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas, berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur. Yang kemarin waktu Pilpres sering dipakai itu doanya buat kampanye. Ya Allah, jika Engkau kalahkan pasukan yang kecil ini, ya, maka siapakah lagi yang akan menyembahmu? Siapa lagi akan sujud kepadamu di bumi ini? Sampai Rasulullah berdoa itu berkali-kali dengan sangat khusyuk memohon kepada Allah, sampai kemudian sorbannya terjatuh. Abu Bakarlah yang memungut sorbannya sambil mengatakan, cukup ya Rasulullah, sungguhnya Allah mendengar doamu. Maka ketika itulah Rasulullah tersenyum karena ada berita dari langit bahwa Allah akan memberikan kemenangan yang besar di perang Badar. Nah ini. Maka kemudian setelah perang Badar itu dimenangkan kaum muslimin, terjadilah tawanan-tawanan perang yang begitu banyak, terjadi perbedaan pendapat apakah tawanannya akan dipulangkan ataukah akan dihukum mati atau disuruh melakukan sesuatu. Ternyata Abu Bakar, Umar berbeda pendapat. Kalau Abu Bakar mengatakan pulangkan saja ya Rasulullah, suruh menebus sesuai dengan kadar kemampuan kekayaan yang dimiliki wali-walinya. Kalau Umar tidak. Kalau kata Umar, lebih baik kita bunuh saja semua ya Rasulullah. Nah itu Umar. Walaupun kalimat Umar ini selalu juga didukung oleh wahyu, tetapi yang lebih mendekati kebenaran, yang lebih tepat mendekati pendapat Rasulullah SAW adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Rasulullah mengatakan, apa kata orang nanti kalau seorang Muhammad membunuh sahabatnya, membunuh keluarganya. Ya, ini adalah sikap yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Akhirnya mereka ditebus sesuai dengan kemampuan walinya yang mampu menebusnya. Sebagian ada yang disuruh mengajarkan membaca dan menulis sebagian masyarakat Madinah, karena sebagian masyarakat Madinah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ini perjalanan Abu Bakar pertama di Badar. Di Uhud juga begitu, ya. Kalau di Badar jumlahnya perbandingannya adalah 313 dengan 1000, kalau di Uhud itu sekitar berapa? 700 melawan 3000, lebih berlipat-lipat lagi. Dan di Uhud ini adalah ujian berat yang dirasakan oleh kaum muslimin, sampai Rasulullah yang sudah pakai baju besi, tamengnya sudah seperti rapatnya luar biasa, itu masih tembus tombak Ibnu Qam'ah ke arah gigi gerahamnya, sampai gigi geraham Rasul sampai copot. Karena baju besi Rasul itu rapat sekali padahal, tapi ada celah di sini yang dihantam oleh Ibnu Qam'ah. Jadi kalau dikatakan Rasulullah adalah orang yang pengecut, itu salah besar. Kalau kita lihat di Uhud itu, justru orang-orang kuat seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian orang-orang yang hebat-hebat itu, justru mereka sebagian bersembunyi di balik tubuh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat perkasa, Rasulullah orang yang sangat berani di medan jihad. Abu Bakar selalu berada di samping Rasulullah SAW, membela habis-habisan sampai terluka-luka. Bahkan Abu Bakar lah yang memberi kesaksian atas pengorbanan seorang sahabat yang bernama Tolhah. Hari ini adalah harinya Tolhah, karena Tolhah lebih dari 80 sabet anak pedang dan 50 tancapan anak panah di tubuhnya demi melindungi Rasulullah SAW. Hari ini adalah harinya Tolhah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Tolhah itu luar biasa. Dia bahkan menjadi tameng di saat hujanan anak panah yang luar biasa banyak di perang Uhud. Nah setelah itu Abu Bakar As-Siddiq hari-hari bersama Rasulullah di medan-medan jihad, dari mulai pengepungan Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah, kemudian nanti pengepungan benteng Khaybar, Faraj, di Fadak. Abu Bakar juga mimpin pasukan dijadikan komandan Rasulullah SAW di wilayah Khaybar nanti untuk menembus benteng-benteng Yahudi. Kemudian yang kisah yang paling heroik adalah bagaimana keyakinan seorang Abu Bakar yang
selalu pendapatnya itu dekat dengan pendapat wahyu. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Contohnya adalah di Hudaybiyah, saat terjadi perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan dengan orang kafir, yang terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Dan hampir rata-rata semua para sahabat Nabi, mereka selalu ingin mengambil sebuah kesimpulan dengan cara yang tergesa-gesa dalam perjuangan. Wajar loh ya, bagaimana tidak wajar? Orang kafir sedang berada dalam kondisi lemah. Kalau dihantam saja, mereka pasti kalah secara hitung-hitungan matematika. Kok tiba-tiba Rasulullah mengambil langkah politis? Apa langkah politisnya? Yaitu mengikat perjanjian damai. Yang padahal saat itu, di Hudaybiyah itu, memungkinkan kaum muslimin bisa menghantam kekuatan orang kafir di Mekah. Tapi itu tidak dilakukan Rasulullah. Justru Rasulullah mengikat perjanjian dalam rangka apa? Ternyata ada tujuan yang lebih besar yang memang Allah perintahkan. Jadi orang beriman itu hidupnya itu mestinya memang harus terbiasa disetting oleh wahyu. Kita ini banyak nggak karuan ini karena yang nyeting kita ini adalah sistem yang rusak, bukan wahyu lagi gitu. Tidur nggak karu-karuan ya kan? Tidur nggak jelas, makan nggak jelas, ya, cari duit nggak jelas, semuanya yang ngatur sistemnya rusak. Tapi kalau sistem wahyu, hidup itu akan luar biasa hebat hasilnya gitu. Maka kemudian di perjanjian Hudaybiyah itu sampai orang sekaliber Umar bin Khattab saja sampai tidak habis pikir, ini kok bisa ya Nabi Muhammad kok bisa begini ya ngambil keputusannya. Akhirnya sudahlah, sampai dia tanya ke beberapa orang sahabat, salah satu yang ditanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Muhammad itu nabi apa bukan sih, kata Umar. Kata Abu Bakar, ya nabi lah. Kata Umar, ya nabi lah. Ini jelas-jelas kita ini kan berada di atas kebenaran. Iya. Mereka orang kafir di atas kebatilan. Iya. Kenapa kita malah ngikutin apa yang mereka mau? Itu. Memang isi perjanjian Hudaybiyah apa? Salah satunya kan, pertama, begitu negosiasi, ini tulis Muhammad Rasulullah. Kata orang kafir, kalau kami mengakui engkau Rasulullah, sejak dulu kita nggak akan perangi kamu kan. Ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, ganti. Ya. Satu, tulis Bismillah. Kami belum, kata orang kafir, kami nggak pernah tahu istilah Bismillah itu. Ya. Adanya Bismika Allah. Ya. Sudah, ganti maunya dia. Lihat, Rasulullah itu kalau lagi negosiasi, terkesan seperti toleran terhadap orang kafir, tapi nanti ada beberapa prinsip yang orang kafir pun tidak menyangka. Ternyata Rasulullah menyimpan misi besar di balik isi perjanjian Hudaybiyah itu. Nanti silakan yang punya kitab Sirah Nabawiyah dibaca ya. Bagaimana teks isi perjanjian Hudaybiyah. Tapi saya ingin melewati periode itu. Yang jelas Abu Bakar As-Siddiq bersikap luar biasa. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika Umar terus mengatakan apakah Muhammad Rasulullah, langsung diambil jenggotnya itu Umar, diangkat ke atas. Muhammad itu utusan Allah. Ya. Tidak pernah yang keluar dari lisannya melainkan wahyu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini sikap seorang Abu Bakar As-Siddiq yang begitu kuat keyakinannya bahwa apa yang diputuskan Nabi pasti ada benarnya. Tapi kan kebanyakan di kita itu yang dikedepankan adalah hawa nafsunya dulu. Yang dilihat kacamata kasatnya, hasilnya. Padahal hasil matematika manusia itu belum tentu sama dengan hasil matematikanya Allah. Sehingga apa? Karena kondisi yang seperti itu, membingungkan seperti itu, sampai-sampai Masya Allah. Sampai-sampai Masya Allah. Qiyadah atau kepemimpinan saat itu seperti kehilangan trust, kepercayaan. Rasulullah hampir kehilangan kepatuhan tentara-tentaranya, hampir ya. Bahkan ketika Rasulullah keluar dari tenda di Hudaybiyah, begitu keluar ternyata Nabi perintahkan untuk menyembelih seekor kambing, mereka tidak jalankan. Nabi perintahkan untuk bertahalul, mereka tidak jalankan juga. Sampai Rasulullah sedih, masuk ke dalam tenda lagi, berjumpa dengan istrinya. Waktu itu istrinya yang diajak adalah Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Nabi Allah, kenapa engkau tidak mengambil kambing dan kau potong di hadapan mereka? Kenapa engkau tidak bertahalul dan kau bertahalul di hadapan mereka? Akhirnya ini ide brilian.
dalam kondisi genting seperti itu, kadang-kadang ide-ide sederhana yang keluar dari seorang istri itu jalan keluar. Yang paling penting bukan idenya sebenarnya, bagaimana seorang suami itu merespon ide gitu loh. Kadang-kadang istri ngasih ide, tahu apa sih lo, tahuan juga gua. Urusan begini lo gak ngerti, urusan laki nih begini mah. Nah, jadi merespon ide itu adalah sikap akhlak yang tinggi. Rasulullah meresponnya luar biasa. Rasul langsung ambil kambing itu di hadapan sahabat, tapi potong. Tiba-tiba sahabat yang lain ngikut, lama-lama semua ngikut, motong kambing semuanya. Memang mau umroh, tapi umroh itu kan tidak jadi akhirnya. Diganti umroh qadha. Bagaimana sekarang hari ini banyak umroh yang tertunda karena wabah kalau sekarang. Kalau dulu ditunda karena disekat oleh orang kafir gitu ya. Disekat sama orang kafir. Tidak boleh. Kalau mau umroh tahun depan sesuai dengan perjanjian. Oke. Nabi ikuti itu. Tapi mereka bertahalul, mereka kemudian motong kambing, dan kemudian mereka taat kembali kepada Rasulullah SAW. Tidak lama, waktu itu utusannya bahkan utusan Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan yang ditahan oleh orang kafir, mereka juga akhirnya dilepaskan gitu ya. Sampai hampir-hampir kaum muslimin berkumpul di bawah pohon. Waktu itu terjadi baiat yang disebut dengan baiatur ridwan. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq berkali-kali kalau kita lihat peran dan sepak terjangnya Abu Bakar di lapangan jihad itu sangat sangat kental sekali. Sehingga nanti begitu Abu Bakar Rasulullah wafat, Abu Bakar paling mengerti siapa nabinya. Inilah perbedaan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Gitu. Makanya coba lihat. Setiap Nabi menyebut sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selalu yang nomor 2 itu adalah siapa? Umar bin Khattab. Nggak pernah. Ini adalah sahabat saya Umar dan ini Abu Bakar. Nggak pernah. Rasulullah selalu menyebutnya Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah bukan lagi levelnya Umar. Kenapa? Begitu di perang Tabuk nanti, perang yang sangat genting yang dihadapi kaum muslimin, 30.000 pasukan kaum muslimin siap diberangkatkan untuk berjihad melawan Romawi. Itu perdana mau melawan Romawi. Ya, perdana mau melawan Romawi untuk memukul kekuatan politik Romawi. Akhirnya apa? Begitu berangkat, ternyata kaum muslimin sedang berada dalam kondisi paceklik. Ya. Sementara kebun-kebun yang ada di Madinah sedang panen. Sedang panas, panen. Perjalanan jauh, Tabuk itu ujung, luar biasa, jauh banget dah. Bisa menempuh waktu hampir 1 bulan perjalanan ke arah dari Madinah ke wilayah Tabuk. Itu jalan di padang pasir kayak begitu. Dengan jumlah 30.000 pasukan. Keadaan harta sedikit. Nabi keluarkan dekret presiden kalau sekarang. Untuk setiap orang mengeluarkan harta di jalan Allah. Ayo keluar itu. Kata Umar, ini dia kesempatan untuk melewati Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau bahasa kita tuh dia ngambil handphone, ngelihat tabungan, tabungannya berapa, 1M, langsung dikalikan 2, 1M kali 2, dibagi 2, berarti 500 juta, ya, 500 juta. 500 juta langsung dibawa sama Umar. Blok. Wah, ini kesempatan kata Umar buat ngalahin Abu Bakar. Wah itu. Kira-kira kalau ada instruksi begitu berani nggak gitu kita ngelihat tabungan gitu. Masalah tabungannya nggak ada, yang mau dikeluarinnya nggak ada. Keluarin langsung. Utsman seperempat harta Utsman. Tapi seperempat hartanya Utsman lebih banyak daripada setengahnya Umar gitu ya, karena kekayaan Utsman jauh berlipat-lipat dibandingkan Umar. Begitu nyampe di sana, ini ya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan, kata Rasulullah, untukmu dan keluargamu? 50% dari hartaku ya Rasulullah. Sodakta, baik engkau. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ini apa yang kau tinggalkan untukmu dan anak istrimu? Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Semua dikasih 100%. Gitu. Jadi kalau bahasa Allah wa Rasul itu artinya Allah dan Rasul tidak akan menzolimi. Artinya nanti Nabi akan lepas itu 20%-nya. Tetap dikasih nanti 20%-nya. Jangan dihilangkan semuanya. Kenapa? Karena kalau sudah bahasa Allah wa Rasuluh itu artinya tidak akan ada kezoliman pada
Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin walaupun hartanya semua dikasih pun juga nanti dibalikin lagi sama Rasulullah. Apa kata Umar bin Khattab? Mulai saat ini aku tidak akan pernah bisa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Contoh sederhana adalah terakhir sebagai penutup, ketika Nabi SAW wafat, semua reaksinya kan macam-macam tuh, termasuk Umar. Umar datang, Nabi sudah wafat, sambil bawa tongkat, sambil teriak-teriak. Ada apa ini, kata Umar? Rasulullah sudah wafat, kata kaum muslimin yang ada di pinggir kota Madinah. Mereka semua menangis, mereka semua menempelkan tangannya ke wajahnya, hitam pekat kota Madinah ketika wafatnya Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab memukul orang yang mengatakan Muhammad sudah mati dengan tongkatnya. Kurang ajar kamu. Muhammad tidak mati. Muhammad hanya seperti Nabi Musa AS yang diangkat 40 hari ke langit dan nanti dia akan dihidupkan kembali. Ya. Kalimat Umar ini berdalil, nggak asal-asalan, benar memang keadaannya begitu. Di balik pojok Abu Bakar langsung menyelinap masuk ke tempat Rasulullah SAW, kemudian membuka wajah Rasul yang sudah wafat, mencium sambil mengatakan sesungguhnya orang ini, maksudnya Rasulullah, antara hidup dan matinya tetap wangi keadaannya. Ketika Umar ngamuk-ngamuk di luar, Abu Bakar keluar. Ayo Umar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihim rusul. Padahal ayat itu turun di perang Uhud, tapi Umar lupa ayat itu sepertinya. Kenapa? Nanti kita lihat dalam perspektif orang manajemen. Jadi ini sejarah sebenarnya sering kita dengar, tapi kalau dilihat sama pakar manajemen ini jadi beda nih maknanya. Makanya Sirah Nabawiyah itu mau dilihat dari perspektif manapun luar biasa. Mau lihat dari perspektif ekonomi, mau lihat dari perspektif militer, mau lihat dari perspektif manajemen. Nah ini kali ini ada seorang ulama, doktor pakar sejarah Islam, tapi dia seorang ahli manajemen, namanya Dr. Tariq Suwaidan, ulama besar di Kairo. Dia mengatakan mengambil hikmah dari kejadian ini. Kata Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihim rusul. Muhammad itu tidak lain dari seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad. Afa immata, apakah kalau Muhammad itu mati, au kutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum. Kamu semua mundur balik ke belakang, artinya kamu murtad lagi. Kamu tidak lagi istiqomah. Kamu tidak lagi kembali kepada syariat. Ini pertanyaan yang dibuat oleh Abu Bakar. Maka seketika tongkatnya Umar jatuh, lemes dengkul Umar bin Khattab, menangis terseduh-seduhlah Umar bin Khattab. Barulah dia menyadari bahwa Nabi yang dia cintai adalah sudah dipanggil oleh Allah ke Rafiqul A'la. Kisahnya sering kita dengar, tapi hikmahnya apa? Saya ingin simpulkan sedikit untuk menutup pembahasan kita kali ini. Kata Dr. Tariq Suwaidan, begitulah seorang muslim seharusnya dia menyiapkan dalam hidupnya rentang waktu yang paling pahit di dalam kehidupannya. Artinya dia harus berpikir bahwa akan ada sesuatu yang paling pahit dalam kehidupannya, sehingga ketika dia berhadapan dengan musibah itu, maka dia tidak akan tergoncang jiwanya. Dan itu dipraktekkan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah sangat siap ditinggal oleh sang kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW, tidak dengan Umar ibn Khattab. Ini pelajaran mahal bagi kita tentu. Walaupun sederhana, kisahnya kematian itu sederhana, kematian Rasulullah itu sering kita dengar ceritanya, tapi terkadang kita tidak bisa mengambil hikmah besar di balik itu, sehingga kadang-kadang ketika kita dihantam dengan kesulitan yang berat, kadang-kadang kita banyak mengeluhnya, justru bukan kesiapan kita untuk bagaimana mencari solusi dalam setiap masalah yang ada. Maka ilmu manajemen, kalau kita kaitkan dengan Sirah Nabawiyah, maka tentu akan menghasilkan kekuatan iman yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah di penghujung kesempatan kali ini. Kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah secepat mungkin untuk mengangkat bala, wabah yang melanda bumi hari ini, atau fitnah apapun yang melanda di bumi ini, agar kita bisa lebih sempurna di dalam menjalankan istighfar, menjalankan memohon ampun kepada Allah, menjalankan hari-hari ibadah dan jihad kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.